Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abtabar Orfala dari kelas 1C Prodi 1 Keperawatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Bapak Eko Suroso. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang kosakata. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kehidupan masyarakat pada umumnya. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam baku dapat berupa ragam baku lisan dan ragam baku tulis. Dengan pembakuan bahasa yang mencakup bidang ejaan, ucapan atau lafal, pembendaraan kata, istilah, dan tata bahasa, diharapkan agar ada keseragaman dalam pemakaian bahasa bagi seluruh masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti komunikasi resmi, pembicaraan resmi, penulisan karya ilmiah, dan laporan resmi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Situasi yang resmi perlu menggunakan bahasa ragam resmi. Situasi yang tidak resmi cukup menggunakan bahasa ragam yang santai. Salah satu ucap atau salah eja dalam penggunaan bahasa Indonesia, sering kita jumpai kata-kata yang dieja atau diucap dengan tidak tepat. Kesalahan dalam mengucapkan kata-kata itu kadang-kadang berpangkal dalam kesalahan ejaan karena ejaannya salah. Kata-kata yang betul sering dibaca dengan lafal yang salah. Oleh karena itu, penulisan dengan menggunakan pedoman ejaan yang disempurnakan tetap sangat diperlukan. Pemakaian huruf besar dan huruf kecil dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan sering terdapat kesalahan dalam hal pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Kata-kata huruf awal seharusnya ditulis dengan huruf besar atau kapital, tetapi kadang-kadang ditulis dengan huruf kecil atau sebaliknya. Materi tadi adalah materi bab 1, dan ini saya akan jelaskan lagi materi bab 2, yaitu bahasa Indonesia dan fungsinya. Pengertian bahasa. Bahasa sering diartikan orang sebagai alat komunikasi. Pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan pengertian yang dirancaukan dengan fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, dan alat pengungkap pikiran. Sebagai alat komunikasi, bahasa bermanfaat untuk menghubungkan orang satu dengan orang lain dalam berinteraksi sosial. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubung antar anggota untuk keperluan itu. Dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Dengan demikian, setiap bahasa dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Kemudian ada fungsi khusus bahasa. Bahasa yang gagasannya terilhami oleh ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui, bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addresser, konteks, message, kontak, kode, dan address. Apabila tumpuan pada si penutur addresser, maka fungsinya adalah bahasanya emotif. Apabila tumpuan pembicara pada konteks, maka fungsi bahasanya referensial. Apabila tumpuan pembicara pada amanat atau message, maka fungsi bahasanya puitik.
Apabila tumpuan pembicaranya pada kontak atau konteks, maka fungsi bahasanya fatik. Apabila pembicaranya pada kode atau kod, maka fungsi bahasanya metalingual. Apabila tumpuan pembicaranya pada lawan bicara address, maka fungsi bahasanya kognitif. Bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa Indonesia adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan yang berdasarkan kesempatan orang-orang Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar penduduk Indonesia pada lingkungan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menempati wilayah negara Indonesia dengan sendirinya senantiasa ingin melakukan komunikasi satu sama lain. Dan berikut saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengertian kalimat adalah kalimat dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian. Dua pengertian ini mengacu pada konsep bahasa itu sendiri, sebab bagaimanapun juga kalimat merupakan bagian dari bahasa. Karena bahasa itu mempunyai dua pengertian, yakni bahasa dalam bentuk primer dan bahasa dalam bentuk sekunder, maka pengertian kalimat juga mempunyai dua pengertian. Bagian-bagian kalimat dilihat dari segi bentuknya dapat dirumuskan sebagai konstruksi staksis terbesar yang terdiri atas satu kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata atau kelompok kata dan kelompok kata yang lain berbeda-beda. Sementara itu, kedudukan setiap kata atau kelompok kata dapat dihilangkan dengan menghasilkan bentuk yang tetap berupa seperti kalimat, dan ada pula yang tidak. Antara kalimat dan kata terdapat dua satuan taksis antara yaitu klausa dan frasa. Klausa merupakan satuan taksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung predikasi, sedangkan frasa adalah satuan taksis terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. Struktur kalimat yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Unsur-unsurnya lengkap. Susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Dengan kata lain, kalimat dasar di sini identik dengan kalimat tunggal, deklaratif, aritmatif yang urutan unsur-unsurnya paling lazim. Dan berikut adalah materi dari bab 3. Berikut saya akan menjelaskan materi dari bab 4 yang judulnya seluk-beluk bentuk kalimat. Seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk dan lapis arti. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, tanya, perintah, seru, dan emfatik. Kalimat mayor tersebut dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Kalimat tunggal dibedakan atas kalimat berpredikat verbal dan yang berpredikat nominal. Kalimat majmuk juga dapat dibedakan atas kalimat jemuk setara dan kalimat jemuk bertingkat. Kalimat berdasarkan bentuknya. Kalimat mayor dan minor. Kalimat itu pada umumnya memiliki dua tipe, yakni tipe mayor dan tipe minor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjek dan predikatnya ada 56.
Kalimat mayor ini dalam tata bahasa tradisional disebut dengan kalimat sempurna. Kalimat minor ialah kalimat yang fungtor-fungtornya tidak dinyatakan secara serempak atau bersama-sama. Misalnya hanya dinyatakan S-nya. Kalimat minor ini lazimnya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau kadang-kala juga sering digunakan dalam tuturan lisan. Kalimat-kalimat berdasarkan maknanya. Kalimat berita adalah kalimat yang lazimnya memberitakan sesuatu pada pembaca atau pendengar, menambahkan bahwa tanggapan yang diharapkan hanyalah berupa perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian dalam suatu peristiwa. Seseorang dapat menyampaikan peristiwa itu dengan kalimat yang bermacam-macam. Kalimat tanya adalah kalimat yang umumnya berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. Intonasi dalam kalimat tanya ini berbeda dengan intonasi dalam kalimat berita. Kalimat tanya berintonasi akhir naik, sedangkan kalimat berita berintonasi akhir turun. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat suruh yakni kalimat yang mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari seorang yang diajak bicara. Kalimat emphatic adalah kalimat yang memberikan penegasan khusus kepada subjek. Penegasan itu dilakukan dengan cara menambahkan partikel lah pada subjek dan menambahkan kata sambung yang di belakang subjek. Mengenali fungtor-fungtor kalimat. 1. Mengenali fungtor subjek dan predikat. Fungtor subjek dan predikat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa. Cara mengetahui objek dalam suatu kalimat, objek dapat dikenali lewat kalimat aktif transitif. Ciri utama kalimat aktif transitif adalah predikatnya berlawanan dengan demikian, apabila predikat kalimat tersebut tidak berlawanan maka sendirinya tidak akan ada objek di belakang kalimat itu. Fungtor objek pada kalimat aktif transitif harus dapat menduduki fungtor subjek pada kalimat pasifnya. Apabila tidak dapat menduduki fungtor subjek pada kalimat pasifnya, konstruksi tersebut berarti bukan objek. Cara membedakan pelengkap dengan keterangan dalam suatu kalimat. Fungtor pelengkap dapat diketahui dengan seseorang itu paham tentang ciri-ciri keterangan. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan apabila konstruksi tersebut dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat. Jadi, apabila suatu konstruksi yang kita duga sebagai keterangan itu tidak dapat dimutasikan, berarti konstruksi itu bukan keterangan. Berikut adalah beberapa penjelasan dari saya materi bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.